Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 3 nama surat dengan nama binatang yang kecil, yaitu pertama An-Naml yang artinya semut, yang kedua An-Nahl artinya lebah, yang ketiga Al-Ankabut yang artinya laba-laba. 3 sifat ini, 3 binatang kecil ini menggambarkan bagaimana sifat-sifat manusia. Salah satu contoh An-Naml semut, manusia itu ada manusia semut. Semut itu karakternya menurut kitab Ajaibul Malakut disebutkan ia mampu mengumpulkan makanan yang melebihi usianya. Padahal usia semut itu tidak kurang dari 1 tahun. Itu menandakan kerakusan manusia. Lafadz An-Naml di dalam Al-Quran disebutkan hanya 2 kali. Itu pun disebut oleh Allah dalam 1 ayat. Di dalam surat Naml, An-Naml ayat 18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hatta idza atau ala wadin naml, saat Nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai di dataran rendah yang bernama Wadin Naml. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan Wadin Naml itu letaknya di negara Yaman. Pada saat itu Nabi Sulaiman dalam perjalanan ke negara Yaman. Kemudian qalat namlatun, melihat begitu banyak pasukan Nabi Sulaiman, salah satu ratunya semut, namlah. Maka di sini disebutkan ratu karena qalat, menggunakan tak. Qalat namlah, menginstruksikan kepada seluruh kaumnya, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai para semut-semut, masuklah kalian ke rumah kalian masing-masing, masuklah kalian ke lubang tanah masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan menginjak, akan merusak kalian, padahal mereka tidak merasa menginjak. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu memahami bahasa semut dari jarak 3 mil. Imam Al-Qurtubi mengatakan demikian, sami'a Sulaiman kalamaha min salasati amyal. 1 mil itu kira-kira 1,5 kilo, berarti dikali 3 mungkin kira-kira 5 kilo. Jadi Nabi Sulaiman ketika ada semut dalam jarak 5 kilometer berbicara, maka Nabi Sulaiman mendengarnya. Maka saat mendengar ini Nabi Sulaiman tersenyum. Wa kana ismuha Tahiyah, nama ratu yang menginstruksikan anak buahnya, ratu semut itu namanya adalah Tahiyah.
Saat Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan, mendengar itu kemudian tersenyum. Akhirnya Nabi Sulaiman menginstruksikan bala tentaranya untuk tidak melewati tempat-tempat yang banyak semutnya itu. Setelah itu dalam riwayat lain diceritakan, Ratu Semut itu mengucapkan terima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan menghadiahkan 1 butir gula. Semut berkata di dalam hatinya, kalau memang Sulaiman ini benar-benar seorang nabi, maka hadiahku ini pasti akan diterima. Saat hadiah itu disampaikan kepada Nabi Sulaiman, maka diterima oleh Nabi Sulaiman dengan meneteskan air mata. Ya Allah, binatang kecil yang bernama semut yang dipandang sebelah mata oleh manusia saja mampu bersyukur, apalagi aku yang diberi kekayaan olehmu. Kemudian terjadi satu dialog diterangkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Semut bertanya kepada Nabi Sulaiman, amma alimta lima sumia abuka Daud. Wahai Nabi Sulaiman, apakah Anda tahu kenapa bapak Anda dinamakan Daud? Nabi Sulaiman menjawab, la, saya tidak tahu. Kemudian semut itu menerangkan, li'annahu dawa jirohata fu'adih, karena Daud dari kata dawa yang artinya berobat. Dawa mampu, jirohata fu'adih, mengobati hatinya. Kemudian semut bertanya kembali, hal alimta lima sumita Sulaiman. Anda tahu kenapa Anda dinamakan Sulaiman? Nabi Sulaiman menjawab, la, saya tidak tahu kenapa saya dinamakan Sulaiman. Kemudian kembali semut menerangkan, li annaka salimun nahiyah ala ma utitahu bisalamati sodrika, sebab li annaka salimun nahiyah, bukan salama, li annaka salimun nahiyah, karena Anda orang yang mempunyai kebersihan li annaka salimun nahiyah, sebab Anda adalah penyelamat kawasan alama utitahu, yang diberikan oleh Allah, diamanatkan oleh Allah kepada Anda, bisalamati sodrika, karena bersihnya hati Anda. Bapak Anda berhati bersih karena mampu mengobati diri, Anda pun berhati bersih wahai Sulaiman, maka Anda mampu mengatur negara. Pertanyaan ketiga, kata semut, atadri lima sakharallahu lakar rih, apakah Anda tahu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menaklukkan angin kepada Anda? Anda ingin berpergian kemanapun, mukjizat Anda naik angin ke sana kemari, ke negara lain, berkunjung ke berbagai daerah, Anda menaiki angin. Kenapa Allah menciptakan demikian kepada Anda? Qala, saya tidak tahu sebabnya. Kata semut, akhbaraka anna dunya kullaha rih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu Anda bahwa dunia seluruhnya adalah angin, artinya cepat datangnya juga cepat hilangnya. Kemudian
Semut itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Inni ahmilu qaumi ala zuhdi fid dunya wa khashitu iyaraukum fi milkikum ayyarghabu fiha," atau fi malakikum juga boleh. Semut kemudian berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, kami Ratu Semut memerintahkan kaum kami semut-semut yang begitu banyak agar mereka tidak melihat Anda, tidak melihat kekayaan Anda, tidak melihat apa yang Anda miliki dari berbagai macam kemewahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kaum kami akan kepingin dengan apa yang Anda miliki. Kami telah menanamkan sifat zuhud kepada kaum kami." Ada 3 masalah fikih yang berhubungan di dalam dengan semut. Paling tidak kita temukan 3 masalah. Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ada yang meriwayatkan dari jalur Abi Dawud juga ada. Naha Rasulullah an qatlis surat wad difda wan namlah wal hudhud. Rasulullah melarang untuk membunuh sejenis binatang burung surab. Wad difda, difda itu katak atau kodok, itu haram dibunuh. Wan namlah, semut, juga haram dibunuh kata hadis ini. Wal hudhud, dan burung hudhud kata Nabi. Kita fokus pada namlah, semut. Nabi melarang dibunuh. Padahal kita mungkin sejak kecil terbiasa kalau banyak semut di rumah kita bunuh, kita musnahkan dengan minyak tanah. Jawabannya kita temukan dalam sebuah hadis, dalam sebuah keterangan, wal ma'ruf hamlun nahi 'alan namli al-gabir as-sulaiman at-tawil alladhi yakunu fil khurab fa yahrumu qatluhu 'alal mu'tamad. Yang dimaksud Nabi melarang untuk membunuh semut adalah semutnya Nabi Sulaiman. Semutnya Nabi Sulaiman diterangkan berbeda sekali dengan semut sekarang yang banyak kita jumpai di rumah-rumah kita. Contoh, tafsir At-Tabari menerangkan namlu Sulaiman mislud dzubab. Bentuk semut Nabi Sulaiman itu seperti lalat. Lalat itu ada sayapnya, bisa terbang ke sana kemari. Itu semut pada waktu di zaman Nabi Sulaiman yang dijumpai dalam ayat ini. Walhasil, kalau semut di lingkungan kita itu tidak mengganggu, juga kita tidak diperbolehkan untuk memusnahkannya dengan minyak tanah. Akan tetapi saat binatang semut itu mengganggu, maka kita diperbolehkan. Jadi kodok itu haram dibunuh, semut itu haram juga dibunuh, burung hudhud haram dibunuh, surat sejenis burung juga haram dibunuh.
ada masalah fikih yang kedua. Kita sering di zaman kita ini mendengar melalui medsos atau melalui berita-berita dari teman kita, ada pengobatan alternatif dengan menggunakan memakan semut. Ada yang mengatakan khusus semut Jepang atau gimana, saya kurang tahu persis. Jawabannya kita jawab dulu secara umum. Dalam kitab Tahqiqul Hayawan halaman 62, nassal fuqaha ala tahrimin namli wa dhubabi wa hasyarat kahunafasa wa dud. Hukum asalnya itu tidak boleh atau haram memakan, mengkonsumsi semut, lalat, atau kelelawar, cacing. Hukum asalnya tidak boleh di kitab Tahqiqul Hayawan. Kemudian ada penjelasan yang lebih luas di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Majmu' jilid 9 Shahifah 50, At-tadawi bin najasat ghairul khamri fahuwa jaiz, bahwa berobat dengan sesuatu yang najis selain khamr. Kalau khamr, ulama sepakat tidak boleh. Walaupun ada yang boleh, itu dhaif, sangat sedikit. Khamr tidak boleh. Barang-barang najis itu boleh dibuat untuk berobat, fahuwa jaiz sawa'un fihin bin najasat ghairul muskir. Diterangkan dengan syarat ya juzu dzalik idza kanal mutadawi arif bittib ya'rifu annahu la yaqumu ghairu hadza maqamahu. Ada dua syarat disebutkan di sini, yaitu orang yang berobat itu tahu atau ngerti atau ada informasi tentang obat alternatif yang ia minum, bahwa obat itu akan menyembuhkan dirinya. Yang kedua, tidak ada obat lain dijumpai. Nah, ini yang agak sulit menjadi syarat, karena dunia medis saat ini sudah menyiapkan berbagai macam obat untuk seluruh berbagai macam penyakit. Pengetahuan seseorang itu tidak boleh bersifat dzon. Pengetahuan seseorang tentang obat alternatif itu tidak boleh bersifat dzon, bahwa obat alternatif itu akan mampu mengobati. Harus dibuktikan oleh keterangan dokter atau keterangan orang yang mengerti dunia medis. Wa akhbarahu bidzalik tabibun muslimun adlun. Ada informasi, ada keterangan dari dokter yang adil, kalau bisa yang muslim. Dalam kitab lain, dalam kitab yang sama, Majmu' halaman 9 Shahifah atau jilid 9 Shahifah 50, qala ashabuna wa innama yajuzu at-tadawi bin najasa idza lam yajid tahiran yaqumu maqamaha fa lam yajid, kalau fa in wajada hurimat an-najasah bila khilaf. Berobat dengan sesuatu yang najis ini
syarat mutlaknya ketika tidak ditemukan lagi. Kalau sudah ada obat lain, maka secara otomatis berobat dengan sesuatu yang najis itu hukumnya haram. Ada persoalan yang ketiga, saat semut itu masuk ke minuman teh umpama yang kita buat, gulanya banyak bercampur semut, atau kopi, kalau memang jumlahnya sedikit itu tidak menajiskan. Kalau jumlahnya banyak, banyak ulama yang mengatakan itu sudah masuk najis, walaupun itu termasuk binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Atau kalau kita sulit, ambil saja hukum yang membolehkan. Wa min khawasihi, ada semacam catatan yang kami ambil dari kitab Ajaibul Malakut. Wa min khawasihi idza wada'al insan syai'un lam yatanaffas hala wad'ihi lam yakrubhun namlu ma lam tamassuhu yadun akhar. Ada semacam tip, perkara benar salah itu ya coba dipraktekkan masing-masing. Saat manusia itu meletakkan sesuatu ini pasti yang disukai oleh semut, entah itu permen, entah itu gula, entah itu apalah yang disukai oleh semut. Saat kita letakkan di meja umpama, ketika cara meletakkan kita dengan cara menahan nafas, maka apa itu gula atau permen atau sesuatu yang kita letakkan itu tidak akan didatangi oleh semut. Dengan catatan, setelah kita letakkan dengan tanpa bernafas, tidak disentuh oleh tangan lain selain tangan kita. Selagi gula itu belum disentuh oleh orang lain, maka keterangan di kitab Ajaibul Malakut ini tidak akan didatangi oleh semut. Saya kira demikian. Ada kurangnya memang karena kelemahan kami, ada kelebihannya itu benar-benar semata-mata dari Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.